Daim itu sifatnya sholat apa sifatnya orangnya? Orang yang punya sifat dawam. Jadi artinya bahwa itu tidak dalam bentuk eksklusif. Jadi yang dawam itu yang istiqomah, yang terus menerus. Apakah di sholatnya saja? Ya enggak juga. Di dalam sifat-sifat kebaikan lain juga masuk. Ya, sholat daim ini kan satu istilah pada zaman kebatinan pada ya paham-paham ya kerohanian lah, rohaniyat pada zaman dahulu ada sholat daim, zikir daim dan sebagainya. Ya kita mana secara lughatan saja daim itu artinya yang dilakukan secara berkesinambungan terus menerus. Begini, alladzina hum fi shalatihim daimun. Bukan alladzina hum fi shalatihim daimun. Daimun itu sifatnya sholat apa sifatnya orangnya? Orang yang punya sifat dawam. Jadi artinya bahwa itu tidak dalam bentuk eksklusif. Jadi yang dawam itu yang istiqomah, yang terus menerus. Apakah di sholatnya saja? Ya enggak juga. Di dalam sifat-sifat kebaikan lain juga masuk. Ya, sholat daim ini kan satu istilah pada zaman kebatinan pada ya paham-paham ya kerohanian lah, rohaniyat pada zaman dahulu ada sholat daim, zikir daim dan sebagainya. Ya kita mana secara lughatan saja daim itu artinya yang dilakukan secara berkesinambungan terus menerus. Apakah sholat itu terus menerus? Saya tidak yakin sholat terus menerus. Sholat itu ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Habis dulu sholat, setelah itu ya udah nggak sholat lagi. Makanya muhafadzah itu alladzina hum fi shalatihim yuhafizun. Awas. Kalau hafidun itu artinya sholat terus. Kalau yuhafizun ya waktunya sholat ya sholat, waktunya tidak ya tidak. Kemudian ada lagi khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini alladzina hum fi salatihim daimun. Ini kalimatnya hampir sama. Khusyuk dan khashi'un dan daimun. Nah, kalau daimun itu adalah sifatnya orangnya, khashi'un juga sifatnya orangnya. Tetapi kita harus lihat bahwa pengertian khusyuk itu apakah sholatnya yang manceleng, konsentrasi, yang ketika digigit nyamuk tidak digarukin, ketika kentut bisa ditahan, ya kan gitu, tidak menggerakkan apa-apa, kemudian bacanya seperti itu mah namanya tumanina. Ya. Yuk kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Apa hubungannya menjaga kehormatan tidak melacur dengan sholat khusyuk? Berarti sholat khusyuk itu bukan sholat tumanina, tetapi sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Itu persoalannya. Saya yakin kalau berbahagialah orang yang sholatnya khusyuk, artinya sholat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, konsekuen. Jangan ada saf barisan yang kosong,
diisi penuh semuanya. Ya kan begitu. Kemudian barisan luruskan semuanya, jangan malang melintang. Sholatnya lurus tapi rumahnya nggak ada yang lurus, malang melintang semuanya. Dalam kehidupan banyak kekosongan, kita tidak kurang ahli metalurgi, kita kekurangan kekosongan, tidak pernah diisi. Ya kan? Pinjam dari negara luar. Tapi kalau sholat tidak boleh ada kekosongan, harus padat semuanya. Nah, itu kan seperti itu. Iya. Sholat kita berkomunikasi secara intensif sehingga kesalahpahaman, kekurang mengertian, pertengkaran semuanya bisa diselesaikan dengan pertemuan yang rutin 5 kali. Ya kenapa yang sholatnya rajin berjamaah kok bertengkarnya juga rajin? Nah, ini kan persoalan. Jadi kalau masih suka bertengkar ya berarti sholatnya belum khusyuk dong. Nah itu. Jadi sholat daim itu adalah seorang yang bukan hanya sholatnya yang abadi atau yang konsisten, tapi orang yang pola hidupnya konsisten, ya pasti berbahagia dong. Ya hidupnya ada skedulnya, ada timetable-nya yang tidak pernah dilanggar. Bangun jam sekian, tidur jam sekian, makan jam sekian, ya badan sehat semuanya dong. Orang kalau makannya teratur, beraknya teratur enggak? Ya iya. Yang menyebabkan kepala kamu denyut-denyut kan karena beraknya terlambat. Iya, iya kalau makannya nggak teratur. Saya kira begitulah. Kita tafsirkan secara rasional aja lah, ya. Kita nggak usah tafsir mistik lagi lah gitu. Oke, yang lain. Buya, ada pertanyaan dari jamaah Wamimah Jepara. Siapa? Jamaah Wamimah Jepara. Oh Jepara ya. Setiap malam Senin ngaji bareng pakai proyektor di masjid. Mohon penjelasan terkait uzlah Buya. Apakah cukup hanya dengan modal yakin sementara? Apa? Uzlah. Apakah cukup hanya dengan modal yakin sementara masih ada tanggungan nafkah untuk keluarga meskipun resikonya kehilangan pekerjaan? Ya kalau kamu uzlah meninggalkan anak sering nggak makannya nggak bener dong. Mana lagi? Jangan ngaco begitu. Itu lebih penting. Jangan-jangan kalau kita untuk pahala, mungkin lebih gede pahala yang ngasih makan anak istri daripada uzlah. Lihat dong. Itu orang udah pensiun, udah tanggungan, ya kan gitu. Ya dong. Ya jangan pemilikan pekerja sampai dipecat, gimana lagi? Iya, jangan kita resikonya itu jangan sampai terlalu berat, ya kan? Itu satu. Oke, kita norma yang standar seperti itu. Tetapi Allah juga tidak memejam mata ketika ada orang berkorban segala-galanya untuk Allah, ya kan? Membantu fakir miskin sampai dirinya jatuh miskin, itu pun dicatat oleh Allah dan dibilang hebat. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dia mengutamakan orang lain dulu, suruh makan yang kenyang. Aku belakangan lapar pun gak ada masalah. Yang penting aku tidak suka ada orang kelaparan. Itu terpuji oleh Allah. Tapi ini bukan standar kamu. Sekolah terima. Iya. Kenapa? Kamu masih cengeng. Iya dong. Iya gitu. Likuli maqamin maqal. Ya, ada likuli syai'in fakun. Masing-masing ada fak-faknya kan gitu. Itu. Ya itu ada tahapan-tahapan segala macamnya. Apakah kamu sanggup? Ya bisa. Ya kan?
siap berkorban segala-galanya. Ya artinya sampai dia jatuh miskin karena menolong orang lain. Begini, saya kasih contoh sesuatu. Ada ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkumpul dengan Rasulullah, kata Rasulullah, cobalah kamu nih temuin orang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia supaya dosa-dosamu diampuni semuanya. Kaget kan, karena dia merasa sahabat terdekat, ya kan begitu. Mana ada orang yang lebih dekat dengan Nabi daripada Abu Bakar dan Umar, kan begitu. Dan nama Uwais Al-Qarni juga tidak ada yang kenal kok. Ya baru kenal ya karena Rasulullah. Jadi artinya bahwa ada orang yang doanya lebih dikabul daripada Abu Bakar dan Umar. Di mana? Ya cari aja sendiri. Dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya dari kampung ke kampung nanya, ini dulu pernah ada tapi sudah pindah. Ini lagi sudah ada, pernah pindah lagi, macam-macam lah. Akhirnya dia ketemu itu secara kebetulan ketika sedang tawaf di Ka'bah. Kata Nabi, cirinya di mata kakinya ada belang putih. Mungkin jubahnya agak cingkrang gitu, jadi kelihatan. Ditanya, Anda Uwais Al-Qarni? Ya betul. Bisa ngobrol sebentar? Nggak bisa, gue lagi sibuk, ditinggal dikincer. Tolong, mau apa? Doakan saya semoga segala dosaku diampuni Allah. Ya udahlah, maka doa. Assalamualaikum, terus dia pergi lagi. Diajak sebentar, nggak bisa, saya sibuk. Lalu apa kelebihan Uwais Al-Qarni yang doanya dikabul oleh Allah itu? Ternyata dia bukan orang pintar, kulitnya juga hitam, ya kan gitu. Tetapi dia berkorban dengan segala-galanya sampai nggak usaha, hanya gendong-gendong ibunya aja yang gempor itu. Usaha gimana? Ibunya sakit, ya kan, dia makan seadanya, nggak usaha, nggak apa, siap menderita untuk membahagiakan ibunya. Sampai pada suatu ketika, kan tinggalnya di Madinah, ibunya pengen naik haji. Kata sekolahnya, mah dari mana biayanya? Onta nggak punya, biaya nggak ada. Ya kan kamu bisa gendong saya. Ya digendong dari Mekah dari Madinah ke Mekah, berapa kilometer tuh? Ada 500 kilometer ya. Dia siap menderita demi untuk sang ibu. Siap kamu begitu? Doa kamu akan dikabul Tuhan juga sama. Itu persoalannya. Jadi tetap Allah memberikan seseorang yang memberikan pengorbanan di luar kapasitasnya sendiri, itu tetap hebat, tidak akan dikatakan tidak hebat. Tetapi kamu jangan bertahap dulu dong. Sekarang aja dulu wis padu sembahyang sing jejeg beka untung sih aku. Ya, asal sholat 5 waktu aja tepat ya udah untung lah gitu. Jadi saya kira ya masalah tentang ketakwaan seseorang akan bertingkat-tingkat dan tidak ada orang yang ketakwanya satu level, mesti satu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Keilmuan juga ada di atas ini, di atasnya lagi, di atasmu ya ada lagi kan gitu, nggak ada yang satu level gitu. Saya kira begitu maknanya.